Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Sadillah Bahril Rizkananto dan teman saya Cevin Kuncoro Aji. Kami membuat perancangan sistem optimalisasi keuntungan dengan metode simplex berbasis Android. Baiklah, ini latar belakangnya. Perumusan masalahnya: bagaimana cara menganalisis, merancang, membangun, dan sistem optimalisasi keuntungan menggunakan metode simplex berbasis Android di UKM Jaket. Ini batasan masalahnya. Aplikasi yang dirancang menggunakan aplikasi Android. Lalu aplikasi ini untuk membantu menganalisis atau merancang membangun sistem optimalisasi produksi jaket. Lalu penentuan keputusan produksi jaket, lalu membangun sistem pendukung optimalisasi keuntungan dengan metode simplex. Tujuannya untuk menganalisis, merancang, dan membangun sistem optimalisasi keuntungan menggunakan metode simplex berbasis Android di UKM Jaket. Ini manfaatnya: tinjauan pustaka, ini metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistemnya menggunakan waterfall. Lalu ini analisis kebutuhan perangkat lunak, spek-spek yang dibutuhkan, desainnya, ini landasan teori bab 2. Ini secara umum semua. Activity diagram, class diagram, waterfall. Ini bab 3. Analisis dan perancangan sistem, pengumpulan kebutuhan. Di dalam proses pengembangan suatu aplikasi, biasanya kita mengidentifikasi aplikasi yang akan dibuat dulu. Setidaknya aplikasi ini bisa mencapai tujuannya lah. Di penelitian kali ini kami akan merancang aplikasi optimalisasi keuntungan menggunakan metode simplex berbasis Android di UKM Jaket. Dengan adanya ini semoga dapat mempermudah dan mengambil keputusan secara tepat untuk UKM Jaket ini. Analisis sistem yang berjalan, mesinnya, menggunakan kalkulator sebagai alat hitung manual dan hasil kurang optimal. Materialnya masih menggunakan kertas yang rentan akan kerusakan dan mudah hilang. Ini yang sedang berjalan ya. Lalu manusia masih mendata barang menggunakan manual tulis tangan. Analisis kebutuhannya, tujuannya menganalisa sebuah sistem untuk memahami sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem. Ini kebutuhan fungsionalnya. Pengguna dapat mengetahui keuntungan optimal yang diperoleh. Pengguna dapat mengetahui komposisi penjualan yang meningkatkan keuntungan. Jadi lebih mempermudah. Lalu kebutuhan non-fungsional.
Analisis ini mengidentifikasi batasan dari fasilitas yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional meliputi kebutuhan software dan kebutuhan hardware. Contohnya yang hardware ini minimumnya yang direkomendasikan sebaiknya ini Core i3, RAM-nya 4GB, hard disk 500, mouse keyboard monitor, smartphone-nya minimal RAM 2, OS-nya KitKat, lalu softwarenya sistem operasi Windows 10 64 bit, Android Studio IDE, terus SDK dan JDK. Analisis kebutuhan user. Pemilik usaha jaket yang mampu mengoperasikan Android, lalu yang mampu menjalankan aplikasi juga. Perancangan sistemnya. Perancangan sistem kita menggunakan DFD ya, Data Flow Diagram, untuk mempermudah mempelajari sistem yang akan dirancang serta melihat arus data yang terjadi dengan hubungan antara satu data dengan data yang lain. Konteks diagramnya ini. Pengguna menginputkan data produk ke aplikasi. Pengguna menginputkan data batasan ke aplikasi. Pengguna menginputkan data order ke aplikasi, lalu mengeluarkan solusi outputnya ke pengguna lagi. Perancangan prosesnya menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Use case diagramnya ini ada pengguna melakukan login, CRUD produk, CRUD batasan, CRUD order, optimalisasi, reset data, logout. Ini pengguna bisa melakukan ini semua ya. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sevin Kuncoro Aji. Dipersilahkan. Selanjutnya untuk penjelasan kelas diagram. Jadi kelas diagram itu sebuah spesifikasi dari fungsionalitas yang menghasilkan objek. Terus objek nanti ada propertinya. Untuk gambaran kelas diagram seperti berikut ini. Ada objek produk, terus propertinya ada ID produk sebagai primary key, terus nama, untung, ID user sama foto. Terus ada objek batasan, propertinya ID batasan, ID produk, jahit, rakit, dan akhir. Terus ada objek T order, ini maksudnya tabel order. Ada ID order, atas nama, tanggal order, ID produk, jumlah, dan ID user. Terus ada objek user, propertinya ada ID user, username, password, dan email. Terus ada objek optimal, mempunyai properti ID optimal, keuntungan, tanggal, dan ID user. Ada objek detail optimal juga, ada isinya ID detail, ID optimal, nama, jumlah, dan ID order. Nah, objek-objek ini ada yang saling berhubungan sebagai primary key dan foreign key. Dari kelas diagram inilah nanti akan diimplementasikan sebagai perancangan basis data. Lalu selanjutnya perancangan basis data ini berdasarkan kelas diagram yang sudah dibuat tadi. Yang pertama ada tabel user. Tabel user ada ID user,
username, password, email. Lalu ada tabel produk, sama seperti kelas diagram tadi, ada ID produk, nama, untung, ID user, dan foto. Lalu ada tabel order, ada ID order, atas nama, tanggal order, ID produk, jumlah, dan ID user. Ada tabel optimal, kolomnya ada ID optimal, keuntungan, tanggal, dan ID user. Lalu tabel detail optimal, kolomnya ada ID detail, ID optimal, nama, jumlah, dan ID order. Selanjutnya untuk perancangan antarmuka, nanti antarmukanya seperti ini. Ada menu produk, batasan, order, dan optimalisasi. Untuk menu produk nanti berisi produknya, ada apa aja proses-proses produknya. Lalu ada batasan. Untuk menu batasan ini isinya berupa setting-setting untuk batasan, seperti batas minimum dan batas maksimumnya. Lalu ada order. Untuk order ini nanti isinya menu proses order. Lalu optimalisasi. Untuk menu optimalisasi digunakan untuk proses penghitungan optimalisasinya. Optimalisasi dari produk yang diproduksi dari kurun waktu tertentu. Lalu ada ID logout, ini untuk keluar dari aplikasi. Berikutnya kesimpulan. Untuk kesimpulannya sebagai berikut: rancangan optimalisasi keuntungan berbasis Android dengan metode Simplak UKM jaket berhasil. Fiturnya berupa informasi, konfigurasi penjualan, dan keuntungan jaket optimal. Jadi dari rancangan ini tadi bisa diimplementasikan, dibuat jadi aplikasi asli, aplikasi yang real yang bisa digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.